Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman dimanapun Anda berada, dan para subscriber dimanapun juga Anda berada, dan para penonton saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, di sini ya ada kelistrikan Suzuki Smash lama. Di sini penyakitnya adalah di bagian switch rim. Nih sampai saya rudal-rudal seperti ini teman-teman, karena mengalami kondisi korsleting. Karena ada salah satu kabel di bagian jurusan lampu belakang switch rim ya, itu mengalami kondisi kayak ada yang menempel dengan setrum aki ya teman-teman, sehingga motor menjadi sehingga lampu menjadi lampu belakang ya, bila dinyalakan ini keluar asap. Di sini sudah saya ganti lagi yang baru karena yang tadi akhirnya terbakar. Oke ya teman-teman, perlu diperhatikan teman-teman semua apabila mengalami kondisi bagian lampu belakang di bagian switch rim depan atau belakang. Bila teman-teman semua belum memahami atau belum mengerti warna kabelnya ya, di bagian lampu belakang jurusan switch rim itu putih strip hitam seperti ini, putih leres hitam ya. Ini agak oke seperti ini ya teman-teman warnanya, dan ini adalah warna oranye dari kunci kontak 12 volt ya, karena kunci kontak di Suzuki Smash itu warnanya ada dua bagian, yaitu warna merah dan oranye. Jadi warna merah itu ini ya, menuju ke aki, jalur aki dan kiprok, masuk kunci kontak, kemudian kunci kontak mengeluarkan banyak oranye seperti ini untuk menghidupkan semua kelistrikan ya. Oke teman-teman, di sini kita pasangi switch rim dulu, dan kita coba kita nyalakan switch rimnya apakah masih ada konsletan atau tidak ya. Kita belikan yang bermerek Honda. Nah di sini kita tinggal colokkan, kita colokkan ke sini ya teman-teman. Oke, dan kemudian yang satu kita masukkan ke jalur warna oranye dari setrum 12 voltnya. Ini sudah masuk seperti ini. Kemudian kita beri cantolan kawatnya ini, gunanya untuk narik switch rim seperti ini. Oke, kita coba teman-teman, kita kunci kontak dulu seperti ini. Ini sudah oke ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan, ini sudah saya pasang, kita nyalakan. Nah seperti ini, kita tarik ya, nyala. Oke, nah kalau kita tarik nyala, kita lepas mati ya gitu. Oke, nah saat kita mempelajari soal kelistrikan, yang penting kita tahu warna kabelnya ya teman-teman. Kalau di Suzuki, semua jenis Suzuki itu sama warna kabelnya, di 12 voltnya, jalur-jalurnya itu sama warnanya ya gitu, groundnya itu sama. Nah kalau kita mempelajari warna kabelnya dan jurusannya itu kemana saja, pasti kita akan mudah untuk menangani soal kelistrikan ya teman-teman. Nah di antara kabel oranye ini adalah menuju dari ini keluarnya dari kunci kontak. Nah kabel oranye ini dibagi banyak sekali ya teman-teman, seperti ini. Oranye ini dibagi banyak sekali untuk menghidupkan rating, bel, double starter, kemudian switch rim, netral itu semua tergantung dengan warna oranye. Nah kita tinggal untuk memahami nanti setelah masuk ke bel, ke rating, ke double starter itu nanti warnanya apa lawannya, kan gitu. Soal ground, semua ini menggunakan groundnya itu warna hitam strip putih. Oke ya, setelah kita memahami groundnya, kemudian kita harus memahami jalur lampu. Nah jalur lampu ini warna kuning ya teman-teman, ini kuning polos. Ini adalah jalur dari kuning strip putih ya, kuning strip putih jalur lampu besar. Ini dari sepul. Jadi sepul ya naik ke, dari sepul itu naik ke regulator atau ke kiprok. Kemudian setelah di kiprok, kemudian di tengah-tengah disambung ini warna kuning strip putih adalah dari lampu ya teman-teman, jalur lampu besar masuk ke skakel ya gitu. Nah kemudian ya teman-teman, ini ada doksin nih ya, ada seperti ini warnanya. Kabel ini adalah menuju ke rating
depan dan belakang ya, jalur rating ini. Jangan sampai salah, ini jalur rating ya teman-teman. Dan kemudian ya, yang jalur rating juga ada warna hitam polos. Hitam polos ini adalah jalur rating. Nih, hitam polos ini adalah jalur rating ya teman-teman. Ini, nah oke. Dan kemudian jalur ini ya, warna apa ini? Kuning strip agak biru. Ini adalah menuju ke double starter. Ya, ke relay. Ya teman-teman gitu. Yang merah dari yang menuju ke aki. Oke ya. Ini adalah menuju ke atas, menuju ke speedometer untuk menghidupkan jarum bensin ya. Dan ini yang lainnya ya, dan keempatnya ini ya perlu dipahami. Ini semua tinggal nurut nanti kalau ada permasalahan tentang kabel ya teman-teman. Ini yang warnanya seperti ini ya, ini adalah menuju ke jalur angka 1, 2, 3 dan 4 ya, dan netral. Ini warnanya ini, tinggal nurut satu persatu lewat sini kalau menjumpai kabel warnanya ini. Oke ya teman-teman, ini bisa difahami. Apabila mengalami kondisi mati total kelistrikan, cek semuanya. Dan kabel ini putih strip biru. Putih strip biru adalah dari coil dari CDI ya. Coil dari CDI ini. Kemudian ya teman-teman, untuk jalur pulser itu ada di sini. Naiknya ke sini. Nggak ikut di sini ya. Itu. Kemudian ya teman-teman, kita lanjut untuk jalur rating ini. Rating ini 12 volt ya, oranye, kemudian agak seperti ini. Warnanya itu seperti ini. Ini ya. Ini adalah jalur placer. Jadi placer kabel ini masuk ke sekakel. Sekakel ya, kalau kanan dan kiri, kalau kiri mengeluarkan ini, nyambungnya sama dengan kabel ini lewat sekakel. Kemudian kalau kanan hitam polos, nyambungnya ya di hitam polos. Kita cari hitam polos ini seperti ini. Hitam polosnya ini putus, nanti kita tinggal nyambung ya. Nah, kemudian karena ini digandengkan oleh placer, jadi supaya berkedip 12 voltnya itu, ini harus bisa mengeluarkan strom masuk ke sekakel. Ini strom standby terus bila posisi kunci kontak ya. Jadi nyambungnya itu saat kita gunakan rating kanan dan kiri, itu nyambungnya gitu. Oke ya, bisa difahami cara pengetesan apabila rating mati. Cobalah cek dulu di bagian ini kabel 12 voltnya ada atau enggak, kemudian lampu-lampunya kita cek gitu ya. Oke. Ini sudah terpasang ya teman-teman switch remnya, caranya begini ini ya. Kalau ada kekonsletan, kita tinggal cari apakah di mana yang mengalami kondisi konslet. Kalau mudah terbakar mengeluarkan asap, biasanya kabel ini tergandeng oleh massa atau ground body ya. Kabel ini hitam strip putih atau menggandeng pada kabel lainnya. Itu ya. Tapi kalau gandeng dengan kabel lainnya pasti lainnya itu ikut nyala, biasanya gitu. Kalau rating itu ikut nyala ratingnya gitu. Biasanya kalau mengeluarkan asap itu biasanya ini gandeng dengan ground ya, ada yang bocor gitu. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan switch rem depan ya. Switch rem depan itu kita belikan yang seperti ini. Nah ini kita coba kita pasang ya switch remnya. Nah kita pasang di sini, kita coba kita tancapkan masuknya di sini. Ini kalau kita tekan ini lampu harus mati ya. Kalau kita lepas ini nyala gitu. Kita coba kita kunci kontak, cekrek. Bila kita kunci kontak ini tidak nyala, lampu tidak nyala ya, pasti ada yang putus. Kita cari yang putus di mana ya. Oke, kita cari yang putusnya ini di mana. Sudah tersambung 12 voltnya. Kita coba kita konsletkan dulu, ini putus ya. Kita cek 12 volt. Kita masukkan kabel, tidak mengeluarkan strom. Oke, kita cari ya 12 voltnya dari sekakel. Oke teman-teman, bisa difahami ini adalah jalur switch remnya ya. Ini 12 voltnya putus, kita sambung dulu.
Oke ya teman-teman, kita sambung, kita carikan ini ya. Di sini ini 12 volt. Kita sambung dulu seperti ini. Ini gunanya untuk mencoba dulu. Oke, setelah tersambung kita masukkan dulu lagi ya switch remnya. Kita pasang. Sambung, kemudian bisa dilihat ini nyala. Kita tekan. Nah, mati ya. Nah, mati. Ini kita tekan, kita lepas, nyala lagi, kita tekan, pasti mati. Nah, mati ya. Kita tekan seperti kita lepas, nah nyala. Oke, sekarang kita matikan dulu kontaknya ya. Ini sudah jadi ya teman-teman untuk pemasangan jalur kabel switch rem yang mengalami kondisi konslet ya, karena tadi mengalami kondisi konsletan saat kita rangkai, sehingga kabel saya rucati seperti ini biar teman-teman bisa paham ya jalur-jalurnya. Oke, kita tinggal rangkit dulu, kita solasi ya teman-teman. Ini sudah nyala. Oke, kemudian kita pasang di jalur lampu besar. Ini adalah lampu besar. Oke ya teman-teman. Nah, ini kita sambung. Kemudian kita nyalakan motornya. Apakah lampu besar ini bisa nyala atau tidak ya? Oke. Oke ya, seperti ini nyalanya. Nah, oke ya, ini adalah switch rem yang nyala. Kita matikan dulu switch remnya. Kemudian kita coba lampu besarnya lagi. Coba dulu kita cek di bagian lampu belakang. Oke, ini bisa nyala. Yang bermasalah adalah cebloknya sini ya teman-teman, yang bermasalah. Oke, kita cari permasalahannya cebloknya. Ini perhatikan ya teman-teman, kita coba di sini. Nah, lampunya seperti ini. Di sini ini yang satu seperti ini. Nah, oke. Nah, ini bisa perlu dipahami kalau kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Kalau lampunya tidak DC, ini tidak kuat nyala. Ini harus DC, setrum DC ya. Setrum dari aki. Kalau dari sepul ya, dari lampu besar lewat sepul atau lewat sepul itu enggak kuat nyala. Oke, ini harus kita robah menjadi DC otomatis ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini sudah jadi pemasangan switch rem. Caranya seperti tadi untuk pemahaman pencarian setrum yang konsleting. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Ini saya robah menjadi DC ya dulu ya. Oke, terima kasih.